على دينه وكل نبي صلى من خير والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يكتف إذا شاء في قلوب المريدين لوعية الإرادة ويزعجهم إلى سلوك السبيل السعادة التي هي الإيمان والعبادة ومحو كل رسم وعادة. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على عبدك المجتبى المصطفى سيدنا محمد سيد أهل السيادة وعلى آله وأصحابه سادة القادة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman dan nikmat sehat yang masih melekat di dalam diri kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini menjadi bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita digolongkan sebagai hamba yang pandai bersyukur kepada Allah dan kita terus berada yang di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terturunkan untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan salawat ini menjadi sebab kelak kita dikumpulkan bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, ikhwan akhwat yang dicintai oleh Allah, qala musannif rahimahullah wa nafa'ina bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum ila anqal. Ats-tsalitsu. Kemudian kita masih di dalam bab yang sama, ini di bab tentang bagaimana kita menjaga adab dan sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai kepada hadis yang ketiga di dalam bab ini, atau hadis yang ke-165 dari kitab Riyadhus Shalihin. Mana kemudian Al-Imam An-Nawawi mengatakan ats-tsalitsu, hadis yang ketiga. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qila wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Rawahul Bukhari. Hadis yang ketiga yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam maqal. Ini bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seluruh umat, setiap dari umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ada pengecualian. Kecuali artinya maksud umat di sini adalah setiap mereka yang benar-benar berjalan di atas hal-hal yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Setiap dari umatku, semua umatku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhuluna al-jannah, maka akan masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali mereka orang-orang yang enggan atau orang yang kada hendak masuk ke dalam surga. Maka
Para sahabat pun kemudian takajud lawan heran. Masa iya kayak itu nah yang sudah dijelaskan oleh baginda Rasul tentang kenikmatan surga, entah itu hal-hal yang Allah janjikan di dalam surga ataupun kemudian kemuliaan-kemuliaan bagi mereka yang berada di dalam surga, masa iya ada nang ada akun masuk ke dalam surga. Sehingganya para sahabat mengatakan kila waman ya'ba. Kemudian mereka mengatakan waman ya'ba atau waman ya'ba ya Rasulullah, siapa nang kada hendak ya Rasulullah. Artinya yang jelas-jelas kemudian bahwasanya setiap dari kita, setiap dari umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mendengar segala sesuatu berkaitan dengan surga pasti hendak masuk ke dalam surga. Tetapi ada ujar baginda Rasul yang kada hendak masuk ke dalam surga. Sehingganya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ata'ini dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Lalu ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan man ata'ini, barang siapa yang taat kepadaku, ujar baginda Rasul, barang siapa yang patuh dengan segala apa yang aku ajarkan, ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang taat, yang menggawi, yang mengikuti setiap semua yang berasal dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dakhalal jannah, maka ujar baginda Rasul pasti akan masuk ke dalam surga. Itu tadi syaratnya bahwa kita benar-benar taat, benar-benar kita mengumpati setiap segala sesuatu yang berasal dari baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kecuali jar baginda Rasul, wa man asani faqad aba, dan barang siapa yang berpaling dariku, barang siapa yang kemudian enggan atas segala sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasul, atau barang siapa nang kada menggawi nang ini segala macam, artinya bertentangan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqad aba, maka mereka lah orang-orang yang menolak atau enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya di dalam hadis ini baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan jelas mengatakan kepada kita bahwasanya setiap dari umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pasti akan masuk ke dalam surga. Artinya bahkan mereka orang-orang yang bermaksiat pun selama itu kada menyekutukan Allah, selama mereka kemudian kada melakukan dosa-dosa besar, maka mereka umatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sudah pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kemudian mereka yang ujar baginda Rasul enggan tadi, bahwasanya kemudian setiap umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga kecuali dasar kada hendak masuk ke dalam surga, yang kada mengamalkan sunnah, yang kada mengikuti jejak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kada berjalan di atas rel yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti mereka adalah orang-orang yang menolak atas kemudian ajakan baginda Rasul untuk masuk ke dalam surga. Makanya kemudian para ulama mengajarkan bahwasanya jangan pernah kita itu berdoa untuk dimasukkan ke dalam surga, karena semua umat baginda Rasul pasti masuk ke dalam surga. Tetapi memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari api neraka. Karena ada sedikit orang-orang atau umat-umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sebelum masuk ke dalam surga tetapi dibersihkan dulu di dalam neraka. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Entah karena kekhilafannya, entah karena apa yang mereka lakukan kada sesuai yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walhasil ketika mereka keluar dari jalur yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka bisa jadi itu yang menyebabkan mereka yang harus dibersihkan dulu di dalam neraka. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Makanya ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala
agar dijauhkan dari neraka, berarti kita diminta kepada Allah untuk kiranya kita diberikan taufik dan hidayah agar terus berjalan di atas jalan yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni sebagaimana yang disabdakan baginda Rasul, man ata'ani dakhalal jannah. Ya, barang siapa ajar baginda Rasul yang berjalan di atas jalan yang kuajarkan. Barang siapa yang mengamalkan setiap pelajaran yang kuberikan, ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti pasti akan masuk ke dalam surga. Karena sudah jelas dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Allah pun bertanya kepada baginda Rasul, memerintahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Permintaan baginda Rasul adalah, aku tidak ridha ya Allah saat ada satu dari umatku, ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, masuk ke dalam neraka. Itu permintaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya maksudnya kalau ada yang masuk neraka artinya kekal di dalam neraka. Artinya mereka yang kemudian setiap dari umat baginda Rasul itu pasti masuk ke dalam surga kecuali yang harus dibersihkan tadi. Makanya kelak biar kemudian ketika kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam sebuah hadis bahwasanya dikatakan di dalam sebuah riwayat dikatakan khabarul yaqin inda Aba Juhainah, bahwasanya jar kemudian kabar yaqin atau kabar yang penutup lah, artinya bahwa kabar yang ditunggu-tunggu itu dari Abu Juhainah. Jadi ada dari umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Juhainah. Dikatakan bahwasanya Abu Juhainah inilah yang kelak terakhir dari umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam surga. Ada yang mengatakan karena panjangnya hisab yang Allah berikan kepada Abu Juhainah, karena ia adalah orang yang kaya, karena ia adalah, walaupun ibaratnya orang ini adalah orang ya dermawan, tapi karena banyaknya hartanya sehingganya itu membuatnya menjadi orang yang paling panjang hisabnya. Maka bilanya Abu Juhainah sudah masuk ke dalam surga, berarti sudah habis umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berada di dalam surga. Makanya itu tinggal kembali kepada kita pribadi lagi, bagaimana kita hendak menggolongkan diri kita, apakah kita ingin digolongkan sebagai orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, atau kita kemudian menjadi orang-orang yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man asani faqad aba," yang barang siapa yang bertentangan dengan apa yang kuajarkan, barang siapa yang enggan mengerjakan apa yang kuberikan, ujar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad aba, berarti mereka adalah orang-orang yang enggan masuk ke dalam surga atau enggan mengikuti apa yang aku tawarkan kepada mereka. Hadis ini kemudian jelas tentang bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita pentingnya bagaimana kita mengikuti jejak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya, di dalam kesehariannya, di dalam semuanya. Maka kita jadikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah kita, sebagai sosok yang kemudian kita ikuti di dalam semuanya, sehingga kita benar-benar dikatakan sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi bukti kita bahwa kita benar-benar mencintai baginda Rasul dan mengikuti setiap sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang selanjutnya, ar-rabi'u, hadis yang keempat. An Abi Muslim, wakila Abi Iyas, Salamah bin Amr bin Aqwa, radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimalihi, faqala kul biyaminik, qala la astati', qala lastata'ta ma mana'ahu ilal kibir fama rafa'aha ila fih, rawahu Muslim. Kemudian hadis yang keempat yang diriwayatkan oleh Abi Muslim, wakila Abi Iyas. Ya, ada yang mengatakan gelarannya Abu Muslim atau abahnya Muslim. Ada juga yang mengatakan bahwa namanya adalah Abi Iyas, ini abahnya Iyas. Namanya Salamah bin Amr bin Aqwa radhiyallahu anhu. Bahwasanya jar anna rajulan, dia bercerita bahwasanya pernah suatu hari anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimalihi, bahwasanya ujar Salamah bin Amr
bahwasanya suatu hari ada seorang laki-laki yang ketika makan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, artinya saat itu mungkin di dekat baginda Rasul, artinya mungkin ada jamuan atau ada apa segala macam, walhasil rajul ini, laki-laki ini makan dekat dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akan tetapi salahnya cuma satu, bahwasanya rajulan ini, laki-laki ini, bishimalihi, makan dengan tangan kirinya. Jadi makan pakai tangan kiri. Maka jar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala qul biyaminik. Lalu kemudian diperintahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, makanlah dengan tangan kananmu, ujar baginda Rasul. Kemudian laki-laki tadi mengatakan, la astati, aku kada bisa. Saya tidak bisa ya Rasulullah, ujar si laki-laki tadi. Maka di dalam riwayat dikatakan bahwasanya sampai 3 kali baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada laki-laki ini untuk makan pakai tangan kanan, tapi jawabannya tetap sama. La astati. Artinya aku ndak bisa. Maka ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala lastata'ta, dan kemudian ujar baginda Rasul, semoga engkau selamanya kada bisa. Di dalam riwayat dijelaskan bahwasanya setelah itu, setelah baginda Rasul mengatakan lastata'ta, semoga selamanya kada bisa, ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka di dalam riwayat dijelaskan bahwasanya sampai akhir hayatnya, jangankan untuk makan, untuk mengangkat tangannya pun laki-laki ini ndak bisa. Kalau lagi mengangkat tangan. Kenapa? Karena dikatakan ma manahu ilal kibir fama rafa'aha ila fi, tidak ada yang menghalanginya nih, menghalangi laki-laki tadi makan dengan tangan kanannya kecuali karena kesombongannya. Maka jar kemudian fama rafa'aha ila fi, sehingganya jangankan untuk makan, mengangkat tangannya pun kemudian ya kada kawan. Naudzubillah tuma naudzubillah. Ini hal yang kemudian hadis atau sunnah dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ibaratnya kita anggap remeh atau sepele, tapi terkadang kita masih banyak yang menggawi makan atau minum pakai tangan kiri, yang kemudian kadang kita sambil berdiri, artinya kemudian bukan sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal apa yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu manfaatnya luar biasa. Bahkan setelah diteliti pun oleh para orang-orang yang kemudian, artinya mereka yang meneliti tentang setiap apa yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik itu dari segi agama ataupun dari sisi dunianya, entah dari sisi kesehatan atau ini segala macam, ternyata setiap yang diajarkan oleh baginda Rasul itu manfaatnya luar biasa. Seperti misalnya makan tangan kanan, atau imbah kita tuntung makan tuh, kemudian kita menjilat atau mengucup tangan yang kita pakai gasan makan tadi. Maka kemudian di situ ada kalau di penjelasan itu ada enzim ya, atau bakteri-bakteri baik yang kemudian justru gasan imun tubuh kita, sehingga kita lebih sehat, kesehatan kita lebih terjaga kalau kita bujur-bujur mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya di antara yang diajarkan oleh baginda Rasul makan pakai tangan kanan. Bahkan di dalam hadis lain dengan tegas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya qul biyaminik. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, qul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu, ujar baginda Rasul. Kenapa demikian? Karena ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa inna syaitan yaqulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Karena ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena yang makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri itu, ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah syaitan. Jadi yang makan tangan kiri, minum tangan kiri itu sama dengan syaitan, ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita diperintahkan untuk memakan tangan kanan, karena sebenarnya setiap yang baik itu kita pakai yang kanan lah. Makan tangan kanan, atau kemudian memulai langkah kaki kanan, atau memakai baju, memakai selawar, apa aja lah. Pokoknya memulai segala sesuatu itu dengan yang baik, ini yang kanan.
Tapi kalau melepas atau memacul, kayak membuka baju, misalnya membuka selawar, itu mendahulukan yang kiri. Karena itu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, atau berkaitan dengan hal-hal yang mungkin kurang bersih atau yang rigat lah, kayak istinja misalnya, atau hal-hal yang lain, membersihkan apalah segala macam yang kurang bagus, maka itu menggunakan yang kiri. Itu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam hadis ini lihatlah, saat laki-laki tadi mengatakan la astati, padahal sebujurnya bisa, tetapi nyawa pada kada kawajar, kada bisa, maka didoakan langsung oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, lastata'ta, semoga engkau selamanya tidak bisa, ujar baginda Rasul, maka sampai akhir hayatnya kada pernah kemudian bisa mengangkat tangan kanannya. Maka di sini kita melihat pentingnya kita menjaga sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita harus kemudian menghidupkan sunnah baginda Rasul, baik itu di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, sehingganya apa yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar menjadi sebuah kebiasaan yang baik, sehingganya itu mendarah daging kepada kita ataupun orang-orang yang setelah kita. Makanya dikatakan bahwasanya mereka orang-orang Hadramut, saat ada satu orang ulama dari Maghrib, jadi ada namanya ada daerah Maghrib, atau ujar kita wahin itu Maroko. Saat orang Maroko tadi itu datang ke kota Hadramut, melihat kebiasaan orang-orang Hadramut, Tarim khususnya, tentang bagaimana mereka mengamalkan sunnah, bagaimana mereka dengan ibadahnya, bagaimana kemudian dengan kebiasaannya pun, yang semua berasal dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan hum bil malaikati asbah. Jadi ujar orang Maroko yang datang ke Tarim tadi, beliau mengatakan hum bil malaikati asbah, sungguh mereka itu lebih mirip kepada malaikat. Karena tentang bagaimana sunnah yang diamalkan, ibadah yang dikerjakan, dikatakan sehingganya mereka itu sangat mirip dengan malaikat. Lalu kemudian ada yang menjawab, la balhum afdal min malaikah, ada aja, justru mereka lebih mulia, lebih afdal daripada malaikat. Kenapa ajar demikian? Karena kalau malaikat jelas apa yang diperintahkan oleh Allah itu yang mereka kerjakan. Disuruh sujud ya sampai hari kiamat sujud, disuruh ibadah sampai hari kiamat ibadah, disuruh tawaf sampai hari kiamat tawaf. Tetapi mereka orang-orang Hadramut, mereka adalah manusia biasa yang ada hawa nafsunya, yang ada ininya segala macam, tapi bisa mereka mendidik hawa nafsu mereka sehingga aku katakan bahwa mereka lebih afdol dari malaikat. Kita pun kemudian sebenarnya bisa menjadi orang yang mungkin dikatakan sebagai orang yang afdol atau lebih lebih mulia daripada malaikat, saat kita benar-benar bisa membawa diri kita sebagaimana yang kemudian diajarkan oleh baginda Rasul, mengamalkan sunnah, menggawi ibadah dan segala macam, asal kita bisa istiqamah di dalam mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi kita mendapatkan kemuliaan lebih baik itu di dunia, lebih-lebih lagi kelak di akhirat, saat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, man ahya sunnati, barang siapa, ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menghidupkan sunnahku, artinya hidupnya dipenuhi dengan sunnah baginda Rasul, mengamalkan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqad ahabbani, sungguh ia telah mencintaiku, ujar baginda Rasul. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan barang siapa yang mencintaiku, ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh ia kelak akan bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kebahagiaan kita adalah saat kita bisa meniru baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik itu kemudian kebahagiaan di dunia, lebih-lebih lagi kebahagiaan di akhirat, semuanya tergantung dari kita, bagaimana kita sempurnanya di dalam mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semakin sempurna kita meniru baginda Rasul, maka semakin sempurnalah kebahagiaan kita, baik itu kemudian di dunia, lebih-lebih lagi kelak di akhirat. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
berikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita bisa menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasul di dalam diri kita, menghidupkan sunnah di dalam keluarga kita, menghidupkan sunnah di dalam lingkungan kita, sehingga kita benar-benar dijadikan orang-orang yang benar-benar mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita semakin semangat di dalam beribadah kepada Allah, semakin semangat di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengarkan dan mengabulkan apa yang kita niatkan dan yang kita hajatkan. Yang sakit di antara kita, keluarga kita, jiran kita, Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan seperti sedia kala. Yang punya hutang dan urusan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah rahmati kita, Allah ampuni kita, Allah ampuni kedua orang tua kita, Allah ampuni orang-orang yang telah mendahului kita. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita pada hari ini, mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan bersama guru-guru kita dan bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqi wa la matrud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.